Halo semuanya, kembali lagi di Ini Podcast Gizi. Saat bersama dengan Ngobrol Santai. Bersama saya Elsa Luciana Utami, mahasiswi pendidikan profesi dietitian angkatan 5 Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Nah, di Ini Podcast Gizi kali ini kita mau bahas-bahas isu terkait gizi nih. Nah, kali ini tapi saya nggak sendirian, saya ditemani oleh narasumber kece kita, ada Mbak Aviantika nih. Halo Mbak, apa kabarnya? Iya, halo. Alhamdulillah baik. Kamu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak. Nah, Mbak Aviantika ini adalah mahasiswi pendidikan profesi dietitian angkatan 5 juga Poltekkes Jogja ya Mbak? Iya, sama-sama angkatan 5 kayak gitu. Oke. Dan sekarang juga lagi masa-masa PKL kayak gitu. Rotasi apa nih sekarang Mbak? Sekarang lagi rotasi lansia. Oke, pas jadi- banget nih. Kita mau bahas tentang lansia. Memang ini isu-isu terkait gizi ini sebenarnya banyak banget terkait lansia ya teman-teman. Nah, kali ini kita mau bahas tentang anoreksia pada lansia nih, Mbak Iya. Aviantika. Nah, jadi mungkin langsung aja ya Mbak. Anoreksia pada lansia ini tuh sebenarnya apa sih dan ciri-cirinya kayak gimana sih? Ya, anoreksia pada lansia itu merupakan suatu gejala yang dialami oleh geriatri. Nah, jadi kalau misalnya gejala itu bukan berarti suatu penyakit atau diagnosis penyakit. Nah, hal ini disebabkan karena lansia ini mengalami penurunan fungsi tubuhnya. Nah, tidak hanya fungsi tubuhnya, tetapi fungsi fisiknya juga, dan juga dipengaruhi oleh faktor sosial seperti itu. Nah, ciri-cirinya yang bisa kita lihat itu pertama, kalau misalnya kita lihat lansianya itu awal pertama kali dia berat badannya atau bentuk badannya berisi nih. Nah, kalau misalnya berisi terus makin lama makin kurus tiap bulannya, signifikan gitu kita lihatnya. Nah, kalau misalnya signifikan itu kita perlu curigai ada apa kayak gitu, apakah ada penyakit atau kalau misalnya nggak ada sakit ya ternyata nggak nafsu makan kayak gitu. Terus itu ciri-ciri yang pertama. Kalau ciri-ciri yang kedua itu kita bisa lihat dari porsi makannya. Porsi makannya itu udah mulai berkurang sedikit demi sedikit. Misalnya dari pertama kali biasanya dia konsumsi nasi itu 1,5 centong kayak gitu, tapi makin lama makin berkurang, kayak misalnya hanya setengah centong habisnya dan bahkan 2-3 sendok makan seperti itu. Oke, berarti kalau anoreksia ini sendiri itu bukan suatu penyakit ya Mbak, tapi gejala dari suatu penyakit yang nanti Gejala. akan berdampak ke depannya ya Mbak ya. Benar Nah, banget. mungkin teman-teman di rumah dan mungkin saya juga yang biasanya didengar oleh masyarakat nih adalah anoreksia nervosa yang mungkin biasanya diderita oleh beberapa model ataupun mungkin bahkan artis juga ada yang menderita itu, dan yang sering kita dengar itu adalah anoreksia nervosa ini Mbak. Sebenarnya anoreksia geriatri yang tadi Mbak sebutkan itu apakah berbeda, apa sama dengan anoreksia nervosa yang kita sering dengar nih Mbak? Iya, tentu jelas berbeda ya. Kalau untuk anoreksia nervosa itu terjadi pada kalangan muda atau wanita-wanita muda yang memiliki ekspektasi tinggi menurunkan berat badan. Nah, karena menurunkan berat badan itu akhirnya dia melakukan pola makan yang salah. Nah, tapi dia berpikiran bahwa semakin kecil badannya maka dia akan semakin cantik. Nah, pola pikir yang seperti ini akan berimbas kepada anoreksia. Nah, kalau misalnya dia lama-kelamaan akan berakibat buruk. Jadi kayak pernah lihat kan kayak model yang sampai tulangnya Ya. kelihatan. Nah, tapi Ya. dia ngerasa itu baik-baik aja kayak gitu. Jadi kayak semacam gangguan mental kayak gitu. Psikologis lah gitu ya, Mbak, kayak ya. gitu. Nah, tapi kalau anoreksia pada geriatri itu terjadi karena efek dari penurunan fungsi tubuh itu sendiri. Karena itu tadi sudah lanjut usianya, Ya. semakin tua kan, udah semakin lemah. Tidak hanya fisiknya yang berkurang, tetapi fungsi organnya pun juga menurun. Terus kemudian dari faktor lingkungan, sosial itu juga dipengaruhi seperti itu. Jadi beda dari Oke, penyebabnya. berarti itu ya teman-teman. Jadi berbeda nih antara anoreksia nervosa sama anoreksia geriatri yang sering kita dengar nih. Nah, mungkin kalau di Indonesia kan ini kan memang terdengar jarang ya Mbak, anoreksia geriatri ini. Nah, mungkin Mbak bisa jelaskan sedikit nggak seberapa banyak sih angka kejadian dari anoreksia pada geriatri ini sendiri ya, dan apakah sudah banyak ataupun masih sedikit gitu? Kalau untuk angka kejadiannya ya, data yang sudah ditemukan yaitu sekitar 20% dari populasi manusia lanjut usia yang usianya di atas 60 tahun ke atas.
Nah, itu di Indonesia. Nah, kalau misalnya di negara maju itu sekitar 85% lansianya itu mengalami anoreksia yang menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, berarti cukup besar banget ya. Juga ya. Terus ada lagi angka yang menunjukkan 62%-nya itu lansianya mengalami anoreksia yang rawat jalan. Nah, yang rawat jalan, terus yang 15%-nya mengalami malnutrisi karena udah terus-terusan terjadi anoreksia, seperti itu. Dan juga kebanyakan dari usia 60 sampai 102 tahun itu lansia banyak mengalami anoreksia, seperti itu, Mbak. Berarti Elsa. angka kejadiannya cukup banyak juga ternyata di cukup Indonesia, banyak. bahkan di dunia juga beberapa negara juga memang masih banyak ya Mbak terjadi anoreksia ini, walaupun sebenarnya jarang kita dengar kejadian anoreksia pada geriatri ini. Kurang mungkin masyarakat kurang tahu gitu ya Mbak ya. Oke. Nah, kalaulah misalnya anoreksia geriatri ini terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, ada efek enggak Mbak dalam kedepannya nih pada anoreksia ini? Ya, kalau efek yang pertama kali bisa kita lihat itu lansianya mengalami malnutrisi dulu. Jadi mengalami malnutrisi dulu berupa gizi kurang. Nah, gizi kurang itu bisa dilihat dari masa ototnya itu semakin lama semakin kecil kayak gitu. Dan bahkan bisa menyebabkan gizi buruk gitu. Jadi nggak hanya bayi aja ya yang gizi buruk, tetapi lansia juga. Seperti yang kita tahu kalau gizi buruk tuh kan kayak sangat kurus, kering kayak gitu kan. Dan yang paling parahnya lagi, lansia akan mengalami itu penurunan massa otot atau yang kita sebut sebagai sarkopenia. Wah, ternyata semakin menarik lagi nih pembahasannya. Malah jadinya ada istilah baru yaitu sarkopenia. Mungkin teman-teman di rumah juga masih belum tahu nih Mbak, apa sih sarkopenia itu sendiri? Ya, sarkopenia itu adalah penurunan massa otot rangka yang disebabkan karena usia, lalu diikuti dengan penurunan kekuatan dan fungsi otot rangka itu sendiri. Nah, jadi kalau semakin tua umur lansia tersebut, maka kekuatan ototnya pun juga semakin berkurang. Nah, karena sudah berkurang itu tadi, plus ditambah lagi pas lansianya anoreksia, kayak gitu kan. Jadi kayak double kan. Ya, masalahnya makin banyak Makin banyak, jadi makin lemah. Nah, kalau sudah makin lemah, lansianya jadi sulit untuk berjalan kaki. Nah, akibatnya itu tadi, karena sulit berjalan kaki, resiko terjadinya jatuh pada lansia itu sangat tinggi, seperti itu. Ada nggak sih Mbak ciri-ciri khususnya kalau biar teman-teman juga di rumah bisa tahu nih ciri-ciri dari sarkopenia itu sendiri kayak mana? Terus juga bisa nggak kita lihat secara fisik dari lansia ini, oh ini bisa sarkopenia nih ternyata, biar teman-teman di rumah juga bisa ngecek nih, mungkin ada nenek, kakeknya atau mungkin orang tuanya di rumah gitu. Iya, kalau untuk ciri-cirinya yang bisa kita lihat dari pertama lihat frekuensi jatuhnya. Frekuensi jatuhnya tuh gimana, itu dilihat apakah sudah semakin sering dia jatuh kayak gitu. Tadi kan yang pertama anoreksia ya, udah. Terus nanti yang kedua dilihat, oh ternyata setelah dia anoreksia dia jadi lemah. Pas jadi lemah sering jatuh. Nah, karena udah sering jatuh, terus dia jadi lambat jalannya. Kayak kita pernah kalau saya tuh kemarin di puskesmas itu pernah ada lihat lansia itu untuk berjalan kaki itu sangat sulit. Jadi saya pelan sekali berjalan kaki. Nah, itu juga sudah termasuk salah satu ciri-ciri sarkopenia sih. Bisa kita lihat dari kehilangan massa otot tadi ya Mbak. Kalau misalnya sudah seperti itu, nah itu wajib diperiksakan lebih lanjut, dicari tahu gitu apakah ada terjadi penurunan massa otot atau penurunan dari tulangnya, seperti itu kan. Pemeriksaannya tadi, kalau pemeriksaannya itu kayak gimana ya Mbak? Contohnya kayak apakah kita wajib ke dokter atau mungkin di rumah aja kita bisa tahu ternyata mbah kita ataupun kakek nenek kita atau orang tua kita bahkan terkena sarkopenia. Iya, kalau untuk cara mengeceknya itu bisa dengan dua cara ya. Dengan cara yang pertama yaitu dengan mengecek kekuatan genggaman otot tangan. Oke. Kemudian yang kedua dengan uji duduk dan berdiri. Uji duduk ke berdiri. Nah, kalau misalnya yang kekuatan otot tangan itu nanti bisa kita gunakan kayak kertas kayak gitu. Nah, kertas itu kita lihat cara meremasnya gimana. Kalau masih bagus, berarti fungsi otot tangannya masih bagus kayak gitu. Nanti dicek kanan dan kiri seperti itu. Kemudian dicek juga dengan menggunakan uji duduk ke berdiri. Nah, kalau uji duduk ke berdiri itu kita dilihat berapa detik yang dia butuhkan
dari duduk ke berdiri itu berapa detik. Terus nanti ditanyain terasa sulit atau tidak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya udah kesulitan, berarti itu tadi terjadi penurunan massa otot atau fungsi ototnya, seperti itu. Mungkin kalau di rumah kita bisa gampang ya tadi dengan cara meronyokkan kertas ya Mbak ya. Terus juga dari uji duduk ke berdiri tadi bisa juga di rumah kita coba cek orang tua kita ataupun kakek nenek kita di rumah gitu ya Mbak ya. Kalau misal kemarin pengalaman kami di PKL di Puskesmas itu kita ada ngecek kekuatan otot tangan lansia pakai alat kayak gitu. Jadi bagus banget nih kalau misalnya di sekitar rumah kita kayak di fasilitas kesehatan itu ada pemeriksaan rutin pada lansia. Nah, itu bagus. Nah, di situ nanti dicek lansia itu masih kuat atau enggak otot-ototnya kayak gitu. Oke, berarti mungkin nanti bisa kunjungan ke puskesmas juga deh teman-teman nanya apakah ada nih program khususnya untuk pengecekan genggaman lansia kesehatan lansia secara rutin kayak gitu. Oke, berarti kan ini tadi Mbak juga udah jelaskan bahwa ini juga prevalensinya cukup banyak di Indonesia. Nah, kalau untuk cara pencegahannya sendiri nih Mbak, karena kan tadi udah cukup banyak juga. Gimana cara pencegahan kita biar teman-teman di rumah juga lebih aware lagi, bisa lebih tahu lagi nih gimana cara pencegahan dari anoreksia itu sendiri? Ya, kalau untuk cara pencegahannya kita bisa lakukan dengan 2 cara. Ya, dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan aktivitas fisik, lalu yang kedua yaitu dengan asupan gizi yang baik dan juga seimbang kayak gitu. Kalau misalnya aktivitas fisik itu bisa kita lakukan dengan cara dirutinkan kayak gitu. Contohnya misalnya aktivitas fisik yang ringan seperti berjalan kaki seperti itu, kemudian berkebun kayak gitu. Terus apalagi misalnya naik turun tangga kayak gitu. Nah, itu bisa, cuman lebih diperhatiin frekuensinya. Kayak misal dijadwalin seminggu jalan kaki itu 2-3 kali seminggu. Itu bisa 15 menit, 20 menit atau 30 menit. Jadi, pokoknya sesanggupnya. Bisa disesuaikan lagi ya kembali ke lansianya ya, kondisi lansianya seperti apa. Nah, itu kita lah yang tahu keluarganya ya. Iya, benar. Oke, selain itu apa lagi Mbak? Selain itu kayak misal berkebun. Nah, berkebun ini kan salah satu kegiatan yang cukup berat ya kayak gitu. Nah, itu bisa karena kan posisinya lansianya lagi menyiram tanaman pakai air, ngangkat air gitu ya. Ngangkat pupuk, terus apa kegiatan mencangkul kayak gitu. Itu juga salah satu aktivitas fisik seperti itu. Oke. Nah, tadi Mbak juga sebutkan zat gizi. Zat gizi yang seperti apa tuh maksudnya Mbak? Zat gizi yang diutamakan di sini adalah protein dan juga vitamin D. Nah, kalau protein di sini bisa banyak terdapat di lauk hewani dan lauk nabati. Nah, kalau lauk hewani itu dapatnya dari hewan yang bersumber dari hewan seperti ikan, telur, ayam, daging-dagingan. Nah, kalau misalnya dari nabati itu seperti tahu dan tempe, kacang-kacangan seperti itu. Oke, selain itu ada lagi nggak Mbak vitamin mungkin? Ya, yang tadi kami sebutkan yaitu vitamin D. Vitamin D itu bisa didapatkan dari sinar matahari, dan kalau misalnya kita tidak memperolehnya, bisa langkah terakhir yaitu dengan suplementasi. Nah, tapi bila perlu aja suplementasinya. Yang diutamakan itu dari real food ya Mbak biasanya. Jadi real food dulu, dirayu dulu lansianya untuk makan yang real food, jangan sedikit-sedikit suplemen gitu kan. Oke. Nah, seperti yang kita tahu kan kalau lansia ini memang ada penurunan fungsi fisiologis. Salah satunya itu adalah giginya tanggal nih Mbak, ya kan. Jadi kalau misalnya untuk tips nih, ada nggak Mbak tips pengaturan makan bagi lansia buat teman-teman juga di rumah biar bisa menerapkan ke orang tuanya mungkin atau ke kakek neneknya, biar di rumah biar juga mencegah dari anoreksia ini sendiri? Iya, kalau untuk tips misal giginya tanggal kayak gitu kita bisa gunakan kok dengan cara makanan lunak kayak gitu. Kita coba dulu dengan makanan lunak kayak gitu. Kemudian misal makanan lunak nasi tim, kalau misalnya nggak bisa masuk kayak gitu, nanti kita coba lagi yang lebih lunak lagi dari itu, yaitu bubur. Kalau nasi tim itu kan dia lunak, lembek, tapi nggak cair, nggak begitu cair. Nah, kalau bubur tuh kan teksturnya masih agak cair kayak bubur ayam gitu, karena lembek gitu ya, kayak agak ada cairan dikit lah gitu kan. Gitu ya. Kental. Nah, dicoba dulu. Nanti kalau misalnya tetap nggak masuk, nanti pakai makanan saring. Makanan saring itu teksturnya seperti bubur sumsum. Jadi nanti diaduk semuanya di situ di bubur sumsum kayak gitu. Terus nggak hanya
tekstur aja yang diperhatiin, tapi porsinya juga. Oke. Nah, jadi lansia ini kalau kan dia anoreksia ya, misal ditemuin dia anoreksia, dirawat di rumah sakit, kondisinya sudah pengakuan dari keluarganya udah 3 hari atau 6 hari udah nggak makan apa-apa, cuma minum teh doang kayak gitu. Nah, kita nggak boleh kayak serta-merta langsung ngasih porsi langsung banyak gitu. Jadi porsinya sedikit dulu, pelan-pelan. Porsi kecil. Porsi gitu kecil ya, tapi sering. Nah kayak gitu. Kalau porsi kecil tapi sering itu kan kalau orang normal kan 3 kali makan utama kan. Nah kalau porsi kecilnya berarti lebih dari 3 kali. Kalau bisa makannya sampai 4 kali. Nah nanti dibarengi sama selingan. Selingannya itu bisa 2 kali atau 3 kali. Nah kalau misalnya makannya misal 4 kali makan utama, pagi, siang, sore, sama malam. Nah nanti selingannya bisa 2 kali. Selingan pagi itu misalnya di jam 10, kemudian selingan sore itu di jam 4 atau di jam 3 seperti itu. Atau mungkin pas mau tidur itu boleh masih mengonsumsi cemilan kayak jam 8 atau jam 9 kayak gitu. Mungkin selain itu ada variasi makanan juga ya Mbak dari Iya, lansia. penting Perlu nggak sih banget. sebenarnya variasi makanan di lansia nih Mbak? Iya perlu banget. Lansia kan nggak hanya itu aja ya. Lansia ini juga sama treatmentnya kayak anak balita kayak gitu ya. Yang tidak Mudah hanya bosan juga ya mudah Mbak. bosan, mudah apa. Jadi kayak emang pinter-pinternya kita buat gimana sih caranya kakek nenek kita, mbah kita atau orang tua kita ini mau makan gitu ya. Memang idealnya itu ini kan tiap makanan ganti kayak gitu, tapi tetap ada di motivasi lansianya, Dukungannya juga ya. dukungan Oke. keluarga, dukungan itunya, moralitasnya gitu juga ada. Oke. Nah selain tadi tips pengaturan makan, ada nggak sih Mbak diet khusus nih pada lansia yang mungkin ada diet khususnya dari gizi untuk anoreksia sendiri? Ya, kalau untuk anoreksia sendiri nih ya, bagi lansia yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk tanpa penyakit penyerta, itu kita bisa berikan dengan diet energi tinggi, protein tinggi. Nah, makanannya itu seperti apa? Jadi misalnya makanan tinggi kalori, misal kayak nasi uduk. Nasi uduk itu kan tinggi ya kalorinya ya. Iya, oke. Bisa ditambahin sama santan juga biasanya ya. Di dalam nasi uduk tuh kan udah tinggi kalori, di situ ditambahin santan boleh, terus teksturnya juga disesuaikan seperti itu. Sesuai sama kemampuan lansianya Sesuai juga. sama kemampuan lansianya. Itu boleh kok dikasih santan karena kan emang nggak ada penyakit Penyertanya. Penyertanya Oke. hanya gizi kurang dan gizi buruk. Pokoknya lansia mau makannya apa dikasih. Itu aja dikasih gitu ya dan Mbak. disesuaikan sama teksturnya. Oke, nah itu kan tadi untuk lansia dengan kondisi yang memang tidak ada penyakit penyerta. Nah kalau misalnya kita kan tahu sendiri ya Mbak, di Indonesia sendiri ini banyak sekali penyakit degeneratif yang diderita oleh lansia. Salah satunya mungkin ada DM, diabetes mellitus, kemudian juga ada hipertensi, kemudian juga ada asam urat gitu kan. Nah kalau lansia nih mengalami kondisi-kondisi seperti itu, apakah ada diet khususnya atau gimana nih cara kita memperhatikan dietnya nih Mbak? Iya, kalau untuk lansia yang dengan penyakit gula atau penyakit diabetes mellitus itu ada aturan khususnya. Jadi dietnya nggak sama kayak yang lansia yang energi tinggi, protein tinggi itu tadi. Yang diperhatikan pada lansia yang diabetes itu diperhatikan penggunaan gula pasirnya, kemudian penggunaan jenis karbohidrat atau makanan pokoknya, terus makanan manisnya seperti itu diperhatikan. Nah, kalau misalnya nih lansia kebutuhan energinya 1.500 hari, berarti kalau misalnya pagi itu nasinya harus ukurannya itu sekitar 100 gram. Nah kalau 100 gram itu sekitar 3/4 gelas belimbing ini. Nah 3/4 gelas belimbing ini itu pas makan pagi. Nah kalau pas makan siang itu jauh lebih banyak. Kalau lebih banyak itu sekitar 150. 150 berarti dari gelas belimbing ini berarti 1/4 gelas belimbing, berarti satunya terus ambil 1/4 itu segini. Tapi ini posisinya mateng ya. Posisinya mateng, bukan dalam bentuk beras kayak gitu. Kayak gitu. Nah, itu nanti bisa disesuaikan sama kebutuhan lansianya. Kalau diabetes memang harus ditimbang penggunaan bahan makanan pokoknya kayak gitu seperti kentang, ubi, singkong kayak gitu.
Kalau untuk tadi hipertensi Ada hipertensi dan asam urat juga. Ya, kalau biasanya. hipertensi itu yang perlu diperhatiin yaitu makanan kemasannya. Karena makanan kemasan itu tinggi banget sama natrium. Ya. Kayak misalnya mie instan kayak gitu kan. Rata-rata yang kami temui ketika di lapangan orang-orang itu pada menggunakan mie instan itu sebagai sayur, kayak direbuskan mie gitu kan. Pakai nasi Pakai nasi lagi gitu, kayak gitu. Kuahnya kuah mie itu tadi kan. Padahal itu kan sangat tinggi banget ya, tinggi natrium. Nah, itu perlu diperhatikan, dikurangi dan dibatasi ya. Bukan berarti nggak boleh sama dibatasi sekali. gitu Dibatasi. ya. Terus penggunaan saus dan juga kecap itu tinggi banget loh, walaupun kecil mungil kayak gitu tapi tinggi banget natriumnya. Tapi nggak hanya untuk lansia aja untuk diperhatiin, tapi untuk kita juga. Nah, kemudian asam urat ya tadi. Ya, asam urat. Nah, kalau misalnya asam urat itu yang perlu diperhatikan adalah bahan makanan yang tinggi purin seperti jeroan, terus juga ada kacang-kacangan, olahan dari kacang-kacangan seperti tahu dan tempe itu dibatasi ya. Dibatasi bukan berarti nggak boleh sama sekali. Jadi pas memang pengen aja dikasih dalam porsi yang sedikit. Terus juga membatasi sayur-sayuran yang berdaun hijau. Karena kan dia bikin ngilu ya. Kalau misalnya kalau asam urat kan sakit di sendi ya biasanya. Di sendinya tuh sakit kayak gitu. Nah, itu dihindari saja. Kalau konsumsi sayurnya itu bikin jeroan kayak babat, hati gitu ya, jeroan hati yang enak-enak ya kan. Yang enak-enak itu diiniin, tapi sebenarnya enggak juga ya, daging juga enak ya. Ya, mungkin tadi bisa diganti ya tadi Mbak ya dengan telur gitu ya Mbak ya, ataupun ikan gitu. Iya, bisa. Kan banyak cara, tergantung cara pengolahannya lagi aja. Oke, nah mungkin yang terakhir kali Mbak ya, mungkin yang bisa kita highlight di sini adalah tentang berarti dari semuanya ini kejadian dari anoreksia, kemudian juga bisa menjadi sarkopenia tadi yang juga sudah Mbak jelaskan. Nah, berarti yang paling terpenting sebenarnya adalah bantuan dan dukungan dari keluarga ya Mbak. Karena kan yang tahu di rumah ini kan pasti yang kita tahu ya pasti keluarga yang melihat gimana kondisi lansia ini sendiri gitu ya Mbak. Berarti dukungan dari keluarga ini penting ya Mbak. Iya, jadi nggak hanya ini aja sebenarnya. Motivasi dari keluarga, keberadaan dari keluarga inti itu justru mempengaruhi mood dari lansia itu sendiri untuk memperbaiki pola makannya kayak gitu. Jadi kalau misalnya dengan adanya kehadiran atau motivasi yang diberikan sama anak atau cucunya, misalnya anak kesayangannya atau cucunya gitu ngumpul gitu kan, ada rasa timbul di dalam hati lansia itu bahwa oh ternyata aku masih dibutuhkan di sini. Diperhatikan juga gitu ya. Akhirnya timbullah rasa harapan hidupnya itu timbul. Nah, kalau sudah timbul keinginan untuk bertahan hidup yaitu makan, keinginan dasar itu terpenuhi seperti itu. Jadi memang harus butuh kehadiran itu tidak hanya ini tadi tekstur, dietnya, memperhatikan cara masaknya gimana, tetapi itu tadi tidak kalah penting. Dukungan dari keluarga itu penting ternyata ya. Itu penting banget. Oke, ini kita dari tadi udah banyak banget nih informasi dari Mbak Aviantika juga nih teman-teman. Berarti menarik banget nih ya Mbak tadi pembahasan kita mulai dari mulai dari pengaturan dietnya juga, terus juga kita tahu tentang pengaturan tips makannya kayak gimana sesuai dengan kondisi-kondisi lansia tadi juga ya. Iya benar. Karena kan lansia juga ada pengaruh dari penurunan fungsi dari tubuhnya sendiri tadi. Nah, mungkin segitu aja nih Mbak Aviantika. Terima kasih atas waktunya Mbak Aviantika yang udah menyempatkan hadir di sini di ini podcast sama-sama. Gizi hari ini. Iya sama-sama. Saya juga berterima kasih banget bisa diberikan kesempatan untuk sharing sedikit ya terkait dengan lansia khususnya anoreksia ini karena memang jarang sekali terdengar di Indonesia ya. Nah mungkin semoga podcast kita kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah jangan lupa nih buat teman-teman semua di subscribe, di like dan di komen juga videonya. Dan sampai jumpa di ini podcast Gizi episode lainnya. Bye bye. Bye.